Kasus gagal ginjal akut anak yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia menemui babak baru. 3 perusahaan farmasi telah disanksi terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup. Ketiganya adalah PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Pharma. 3 perusahaan tersebut tidak memenuhi standar mutu untuk memproduksi obat sirup. Usai menindak salah satu perusahaan farmasi di Serang, Banten, Kepala Badan POM, Penny Lukito mengatakan, ketiga perusahaan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi administrasi hingga pidana. Karena kami temukan ada 7 produk dari PT Avi Pharma yang mempunyai kadar melebihi standar, dan juga ada bahan baku yang menunjukkan juga kadar melebihi standar, sehingga kami hold untuk seluruh produknya ya, produk cair, sediaan cair dari obat anak-anak, ini kami hold semuanya ya, dan segera dikenakan tindakan sanksi administrasi. Dalam proses juga sanksi pidana akan berproses dalam hal ini. Tim gabungan Bareskrim Polri telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan terhadap PT Avi Pharma terkait cemaran bahan baku obat sirup tersebut. Sementara 2 perusahaan farmasi lain yang masih dalam pendalaman Badan POM. Pemirsa, babak baru kasus gagal ginjal akut anak dimulai setelah ditemukannya industri farmasi yang tidak memenuhi standar mutu dalam memproduksi obat sirup. Lalu seperti apa sebenarnya pengawasan dalam proses mutu obat kita ini? Tentunya karena kita tahu minimnya pengawasan, maka konsumenlah yang akan menjadi korban. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir tentunya bersama kami dalam studio Semanggi BTV. Sudah hadir Bapak Sampurno, Kepala BPOM 2001-2006. Terima kasih Pak Sampurno telah bergabung bersama kami. Dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenkes, dan juga Brigjen Pol Pipit Rismanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Terima kasih Bu Nadia dan juga Pak Pipit telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, di mana update kasus gagal ginjal akut saat ini ada 325 kasus, kematian 178 dan fatality rate 54%. Tapi Kemenkes mengatakan juga kematian kasus gagal ginjal akut pada anak saat ini nihil. Benarkah demikian, Bu? Ya, jadi penambahan kasus yang kemarin kita laporkan itu sebagian besar adalah penambahan kasus yang pada periode sebelumnya, yaitu di bulan September dan awal-awal Oktober. Kalau kita lihat angka kematian ataupun kasus kematian itu sejak tanggal 27 Oktober itu sudah kasusnya 0, bahkan cenderung turun karena sebelumnya bisa 3-4, saat ini sudah pada angka 2 atau 1, bahkan kemarin tadi kami sampaikan di 27 Oktober sampai saat ini tidak ada lagi kematian. Dan kalau melihat jumlah kasus baru juga terjadi penurunan dengan periode yang sama. Kemarin itu penambahan kasus yang betul-betul baru itu hanya 3 kasus. Oke, artinya terjadinya penurunan kasus ini apakah memang sudah diketahui penyebabnya, atau memang penyebabnya disebabkan karena kematian yang disebabkan oleh obat sirup yang tercemar dari EG dan DEG ini, atau memang Kemenkes memiliki dugaan penyebab lain lagi? Iya, dari studio kayaknya ya. Bu Nadia. Bu Nadia. Ya, saya ke Pak Sampurno. Pak Sampurno, ini kalau kita lihat ya terkait dengan kasus ini, kasus gagal ginjal akut ini tadi ya, dengan ada walaupun dikatakan kasus ini menurun, dikatakan seperti itu, namun kita kembali lagi bahwa pengawasannya seperti apa obat ini, karena salah satu penyebabnya dikatakan dari obat sirup ini. Saya punya beberapa koreksi bila kami salah, Pak Sampurno, ini kami memiliki grafik terkait dengan proses atau prosedur pengawasan BPOM sendiri seperti apa. Kita boleh lihat terkait dengan prosedur pengawasan BPOM.
Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya Pak Sampurno dari proses atau prosedur pengawasan BPOM ini kan ada tingkatannya atau ada prosesnya, di mana standarisasi, kemudian ada penilaian atau pre-market evaluation, kemudian ada pengawasan setelah beredar atau yang disebut juga dengan post-market control, ada pengujian laboratorium dan penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Kalau kita lihat saat ini, menurut Anda, apakah prosedur itu sudah dilakukan atau sudah berjalan semestinya? Iya, terus terang saya tidak dalam kapasitas untuk mengevaluasi ya, tetapi saya bisa menjelaskan terutama bagaimana sih sebetulnya pengawasan obat dan makanan itu harus dilakukan. Pengawasan obat dan makan itu tidak bisa dilakukan secara parsial dan fragmented, tapi harus dilakukan secara menyeluruh dan sistemik. Dalam sistem produk manufacturing farmasi, satu batch produk itu bisa terdiri dari 10.000 botol sirup, bisa terdiri dari 1 sampai 1 juta kapsul tablet. Nah ini kalau terjadi kesalahan satu batch saja, itu yang menanggung risikonya itu puluhan orang, ribuan orang. Nah oleh karena itu tidak ada space sedikit pun untuk melakukan kesalahan di dalam produksi obat itu. Nah ini harus dilakukan pengawasan dari sangat hulu sampai ke hilir. Jadi dalam kasus ini sebetulnya dari temuan yang dilakukan oleh Badan POM 5 produk itu bisa ditelusuri siapa importirnya, di mana diimportnya, siapa saja yang menggunakan produk itu. Dari situ bisa ditelusuri perusahaan-perusahaan mana saja yang menggunakan bahan baku yang tercemar itu. Kalau dilihat dari prosesnya tadi, 5 tahapan itu berarti sebenarnya itu bisa dilihat dari penilaian atau pre-market evaluation atau sebenarnya post-marketnya, Pak? Kalau dari evaluasi pre-market itu tidak bisa diketahui secara pasti ya, tetapi dari post-market itu bisa jadi sistem pengawasan obat itu ada 3 layer, ada 3 lapis. Pengawasan oleh importir, pengawasan oleh produsen, maksud saya pengawasan oleh produsen, pengawasan oleh pemerintah, dan pengawasan oleh masyarakat. Nah ini yang harus dikerjakan. Jadi kalau produsen itu bertanggung jawab terhadap kualitas keamanan dari semua bahan yang digunakan. Dalam CPOB itu setiap bahan yang akan digunakan harus diperiksa terlebih dulu. Kalau pemerintah di sini siapa yang menurut Anda harus bertanggung jawab? Ya, tentu otoritas pengawasan obat dan makanan, dia melakukan sampling, melakukan pengujian seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya diketahui detik ini diketahui itu dengan sistem IT seluruh Indonesia akan mengetahui bahwa ada produk yang tidak memenuhi syarat yang membahayakan konsumen. Oke, baik. Ini kita sudah tersambung juga kembali dengan Pak Pipit dan juga Bu Nadia. Mungkin saya ke Pak Pipit. Pak Pipit, sejauh ini bagaimana tentunya proses tindak pidana pada perusahaan farmasi terkait kasus pencemaran bahan baku obat sirup ini, Pak Pipit? Terima kasih Mbak. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore sekali. Jadi untuk dari kami dari Bareskrim tentunya kita mengawali dari jumlah pasien yang ada. Kita coba untuk mendatakan dari seluruh pasien. Kita membedakan pasien ini dari yang meninggal dunia, kemudian yang sedang dirawat dan sembuh. Kita coba bekerja sama ya dengan Kementerian Kesehatan sampai jajaran Dinas Kesehatan di daerah, kemudian juga dengan Balai POM dan sampai di daerah untuk mencoba mengumpulkan sampel. Di awal-awal sebelum kami membangun joint investigasi dengan Balai POM, kami juga sudah mendapatkan 130 sampel. Ya, 22 sampel urin, 72 sampel obat, kemudian 34 sampel darah. Dan kita memang berawal dari beberapa obat-obatan yang kita dapat dari pasien yang kita ambil sendiri juga
kami dapat dari Kementerian Kesehatan. Kalau Balik POM memang mengambil dari produknya, ya, dari produk yang dicurigai. Tapi kami juga mengambil dari itu semua, maka dari itu kami mencoba melakukan penelusuran. Kemudian kami mintakan uji lab, memang ya hasilnya beberapa produk ternyata melebihi ambang batas. Nah, namun demikian tadi ada bahasa-bahasa apakah ini cemaran atau benar-benar ada bahan tambahan, ini harus jelas juga. Mungkin ini harus dipertegas oleh ahli. Ya, bahasa-bahasa tambahan atau cemaran. Karena menurut kami ini beberapa ahli mengatakan ini bukan cemaran. Ini mungkin ada bahan tambahan. Kira-kira demikian, Mbak. Makanya kami menelusuri itu. Temuan dari teman-teman Bareskrim sendiri terkait dengan hal ini apa? Apa temuannya? Apakah memang tadi tambahan kah atau cemaran kah yang memang ditemukan hingga akhirnya menetapkan 3 perusahaan industri farmasi ini? Ya, nanti kita akan dalami, Mbak. Kita akan dalami. Karena ini yang berhak menyampaikan itu sebetulnya ahli. Kalau kepolisian ini kan bukan ahli medis, bukan ahli farmasi. Ini harusnya kami juga harus mencoba untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk bisa mengungkapkan secara objektif, secara transparan. Karena jangan sampai bahasa-bahasa cemaran, kalau cemaran ini kan berarti ada kelalaian. Mungkin kalau ada bahan tambahan, ya bisa saja nanti dugaannya ada kesengajaan. Nah, ini nanti kita akan dalami sampai ke sana. Tapi benar adanya tadi kandungan EG dan DEG dalam temuan Bareskrim? Ya, kita uji lab, ya kita lihat hasilnya. Kalau pembuktian secara formil kan jelas. Kalau sudah ada dalam undang-undang, kemudian di situ ada undang-undang pasal-pasal yang dilanggar, itu sudah jelas dari hasil laboratorium forensik. Misalnya contoh ini kenapa kami meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan PT Avi Farma, karena kami memang mengambil dari bekas pasien yang meninggal dunia. Langsung kami ambil, kami mintakan uji laboratorium. Kemudian di situ memang hasilnya sampai mencapai 235,17 miligram. Nah, ini makanya dari itu saya yakin bahwa barang zat-zat tersebut apakah ini merupakan hal yang menjadi penyebab gagal ginjal atau tidak. Paling tidak kami di awal-awal sudah membuktikan bahwa ini sudah melanggar pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, ya. Baik, Bu Nadia, tadi ini masih dicari tahu juga, masih menunggu hasil labnya juga kalau kata Pak Pipit. Tapikah artinya bahwa tadi dengan angka yang sudah menurun, angka kematian yang sudah menurun ini, apakah memang betul artinya penyebab kematian ini memang disebabkan dari obat sirup yang tercemar EG dan DEG atau memang Kemenkes sendiri memiliki dugaan lain terkait dengan hal ini, Bu Nadia? Iya, saat ini kita mengerucut ya. Faktor resiko penyebab kematian itu adalah kemungkinan zat toksik tersebut. Karena kemudian dalam respon pengobatan 95% fomepizol yang kita gunakan itu memberikan respon yang baik. Termasuk juga tadi bahwa kematian terus tidak terjadi dan angka kasus juga menurun sejak kita melakukan ya himbauan untuk tidak menggunakan obat sirup ataupun obat cair. Tetapi kemudian untuk lebih memastikan ini kan harus ada metode penelitian yang bisa menghubungkan kausalitas antara obat dan kemudian terjadinya penyakit ini. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh tentunya para ahli untuk memastikan kausalitasnya ini. Baik, kita akan lihat ini terkait dengan pemastian dan sekarang sudah ada kalau kita lihat prosedur ya Pak, ini kan yang terakhir adalah penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Artinya harus ada yang bertanggung jawab dan ini kita lihat sudah ada industri yang dikenakan pidana di sini atau kita lihat di sini memiliki cuplikan. Perubahan ke Thailand ini kapan? Kalau saya tidak salah di 2015. Sekitar itulah, kalau saya nggak salah ya. Itu ganti Thailand itu Pak? Iya, itu ke Thailand. Tadi paling perubahan itu ya. Terus selama itu, ini kan kita sudah 3 kali renewal. Renewal itu daftar ulang. Ya, renewal. Kalau katakanlah kami salah, ya salah. Kenapa NIE kami tahun 2000 keluar? NIE ini keluar tahun 2020 sampai dengan tahun 2005. Itu artinya BP POM sendiri kan yang melakukan memberikan pengawasan untuk izin edar ini. Pak Sampurno, tanggapan Anda, ini dia sudah ada
perubahan terkait dengan hal itu, produsennya atau impornya dari awalnya dari Jepang, lalu kemudian berubah ke Thailand, tapi sudah melaporkan kepada BPOM, lalu kemudian ini tadi dikatakan pula sudah mendapatkan izin dari BPOM, tapi kemudian akhirnya disangkakan melakukan tadi tindak pidana di sini. Iya, menurut saya bahwa penegakan hukum bisa dijalankan terus sesuai dengan prosedur hukum ya. Tetapi yang menjadi penting adalah menelusuri etilen glikol dan dietilen glikol itu bukan sebagai bahan obat, tetapi dia sebagai cemaran. Jadi benar-benar cemaran. Oleh karena itu, perusahaan yang memproduksi sirup yang menggunakan pelarut itu harus melakukan uji verifikasi, purifikasi, kemurnian. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, tentu ini melanggar ketentuan, terutama dalam CPOB. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya dia sudah mendapatkan izin, artinya sudah diawasi atau seperti apa? Izin itu izin produksi, tetapi izin impor bahan tadi, pelarut itu, terutama yang pharmaceutical grade, itu harus memenuhi persyaratan CPOB betul, tidak bisa sembarangan Nah, ini perlu ditelusuri, jangan-jangan waktu impor, siapa yang impor itu, kemana impor itu disalurkan. Kalau quality control sendiri Pak, tadi untuk mengetahui, menelusuri hal itu, haruskah di sini ada peran dari yang dilakukan oleh BPOM sehingga tidak terjadi seperti saat ini? Tidak hanya BPOM, industri juga berkewajiban untuk mengontrol itu. Badan POM juga berkewajiban untuk melakukan sampling dan pengujian. Itu proporsional tugas dan tanggung jawabnya. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Badan POM punya tugas untuk menyelamatkan masyarakat, untuk menjaga agar semua produksi dijalankan sesuai dengan standar yang ada. Jadi standar etilen glikol dan dietilen glikol itu bukan standar cemaran yang paling ditolerir itu maksimum berapa itu ada. Tapi tidak ada syarat harus sekian diproduksi, enggak. Tapi pengecekan obat atau pengecekan terkait dengan produk itu dilakukan berapa kali sih Pak sebenarnya? Ya, dilakukan oleh industri. Jadi dalam ketentuan aturannya itu sebelum diperiksa, sebelum diproduksi, industri harus melakukan uji purifikasi. Nah, Badan POM juga ngecek juga itu. Industri juga harus melaporkan kepada Badan POM. Nah, kalau kasusnya seperti ini siapa yang lalai Pak? Wah, siapa juga, saya nggak bisa. Semua ada tanggung jawab masing-masing ya. Karena berarti kan di sini ada industri, ada juga badan yang mengawasi. Kalau dua-duanya harus mengawasi produk ini sebenarnya, harusnya seperti itu yang benar. Iya, jadi industri juga harus melakukan pengawasan. Badan pun juga melakukan pengawasan. Itu harus sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, harus dilakukan itu. Oke, nah ini kalau kita lihat tadi kita sebelumnya juga Ketua BPOM mengatakan bahwa kalau industri belum dapat yang Anda katakan CPOB, ini maka akan dicermati oleh Badan POM. Tapi kalau artinya dapat CPOB, maka tanggung jawabnya sudah ada di industri, bukan di BPOM. Nah, kalau kita misalnya industri ini nakal, sebut saja seperti itu, mereka mengubah kandungan atau kadar obatnya setelah mendapatkan izin. Ini bagaimana Pak? Ini apakah meskipun tanggung jawab sudah diberikan kepada industri, apakah tidak ada pengawasan lanjutan yang diberikan oleh badan pengawas di sini? Saya pikir ya, industri itu teoritis ya. Sebetulnya industri tidak ada niat untuk menambahkan itu, kecuali dia tidak tahu ketika dipakai itu dia tidak melakukan pengujian, tidak melakukan uji purifikasi. Itu yang dilakukan, dia tanggung jawab itu. Nah, pemerintah mengecek kembali apakah dia sudah melakukan, tapi pemerintah ngeceknya itu secara random sampling, tidak bisa satu persatu gitu. Nah, industri diwajibkan untuk menguji setiap bahan yang digunakan dalam proses produksi, dan itu harus dilaporkan kepada Badan POM. Sekarang bisa dicek. Yang kelima tadi, apakah sudah melaporkan ke Badan POM belum? Dia mengatakan sudah. Kalau kita lihat kasus yang tadi sudah melaporkan, berarti bahkan sudah dapat izin sampai tahun 2025. Izinnya lain. Izin ini, jadi kalau produksi satu bed produksi itu nggak perlu izin. Izin itu izin produksi secara keseluruhan. Gitu. Dan dia mengatakan sudah 3 kali tidak ada masalah, kenapa kali ini bermasalah Pak? Ya, apakah pengecekan mengecek kembali yang dilakukan yang sebelumnya mungkin dia tidak menggunakan pelarut yang mengandung etilen glikol. Kebetulan yang ini dia menggunakan, sekarang bisa dicek dari
dari mana dia impor itu, apakah dari India, apakah dari Cina, itu akan ketahuan dan bisa diketahui kemana saja ini bahan ini didistribusikan. Oke, Pak Pipit, pengecekan itu juga akan dilakukankah terkait dari mana mungkin asal ini, produksinya dari mana, hasil atau produk-produknya yang dibawa ini berasal dari mana? Oh ya, Pak. Kita akan lakukan investigasi secara komprehensif. Ya, kami berawal dari hilir, kami akan mundur ke hulu, mulai dari produk itu sendiri, ya, kemudian kita mundur kepada bahan-bahan yang digunakan, pada proses produksi, bahkan sampai pada proses pengawasan, importir, supplier. Kami juga akan bekerja sama dengan Interpol nanti, karena Interpol sudah memberikan atensi kepada kita, dari Interpol sudah berhubungan dengan kita untuk membantu proses investigasi ini dari hasil bahan-bahan zat kimia yang diduga diimpor dari luar. Kita akan lakukan semuanya. Bila perlu, apakah kami harus memeriksa pihak yang berwenang pun kita akan lakukan pemeriksaan juga. Demikian, Mbak. Ancamannya apa sih, Pak, bila memang terbukti di sini ada kelalaian ya? Ya, mungkin nanti kita akan dalami dulu masalah apakah ada dolus atau ada culpa, ya, ada sengaja atau lain-lain nanti di mana. Yang jelas adalah saat ini kita sedang melakukan pendalaman dan nanti akan kami dalami apakah ada kelalaian-kelalaian yang memang dilakukan oleh pihak. Karena kalau ada kelalaian nanti kita pasti ada pengembangan undang-undang yang kita gunakan. Sementara ini kita menggunakan undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen. Namun kalau nanti ternyata cukup bukti untuk mengarah kepada karena lalainya mengakibatkan meninggalnya ya pasien, ya nanti kita kenakan pasal 359 KUHP. Tapi ini perlu pendalaman dan semuanya kita akan lakukan secara objektif dan transparan dan kami akan terus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan Balai POM juga dan pihak-pihak lain yang terkait. Artinya kalau dikatakan semua pihak, berarti mungkin saja sanksi juga bisa diberikan bagi si pemberi izin atau si pengawas juga ya, Pak? Oh iya, kemungkinan akan ke sana. Oke, baik. Terakhir Bu Nadia, kalau tadi dikatakan Pak Pipit ini harus ada koordinasi, mungkin sinergi, tapi koordinasi sendiri dari Kementerian Kesehatan dengan BPOM seperti apa? Padahal kalau kita melihat menurut Undang-Undang Kemenkes sendiri kan juga ada tanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu dan aman. Ini bagaimana tentunya terkait dengan hal ini, Bu Nadia? Iya, tentunya kita melakukan kerjasama ya dengan Badan POM. Tentunya ada beberapa ketentuan-ketentuan seperti farmakop yang mungkin menjadi ranahnya Kementerian Kesehatan yang juga pernah disampaikan Badan POM kepada bahwa ada regulasi-regulasi yang mungkin harus diperbaiki untuk memperkuat pengawasan untuk obat dan makanan ini. Tapi memang dari sisi kami kesehatan adalah yang utama saat ini adalah bagaimana menurunkan angka fatalitas tadi dan jangan sampai ada kasus baru yang timbul bahkan terus terjadi peningkatan. Nah ini yang prioritas kita tentunya yang kita harapkan kita bisa bersama-sama sambil tentunya kita melakukan fungsi pengawasan ataupun juga yang dilakukan oleh Pak Pipit bersama timnya. Baik, terima kasih Bu Nadia, terima kasih Pak Pipit dan juga terima kasih Pak Sempurno. Kita berharap bahwa jangan sampai karena pengawasan mutu obat yang minim ini akhirnya nyawa para konsumen lah yang terancam dan jadi korban. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber saya dan saya kembali ke studio bersama Rolando Sambuaga.